Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1329. Monster bermata tiga. Banyak orang menyadari bahwa mereka adalah pengunjung asing dari klan bayi monster bermata tiga. Seperti bayi monster bermata tiga, mereka memiliki budidaya alam suci tingkat 9. Begitu monster bermata tiga itu muncul, dia mengabaikan semua orang dan melemparkannya langsung ke depan Tianzu. Dia meliriknya dan berkata dengan jijik, apakah ini pilar sialan itu? Saat berbicara, dia tiba-tiba mengepalkan tangan dan memukul Tianzu. Dengan suara, bang, Tianzu bergetar sedikit, tapi tidak ada kerusakan. Lian diam-diam terkejut. Meskipun monster bermata tiga di depannya juga berada di alam suci tingkat 9, kekuatannya lebih dekat ke alam suci daripada Blood Fox Hong Hong. Melihat tidak ada kerusakan pada Tianzu, monster bermata tiga itu mengerutkan bibirnya dan berkata, jika saya tidak menurunkan tingkat kultivasi saya, bagaimana pilar yang rusak seperti itu bisa mengalahkan saya? Degradasi diri. Lian terkejut lagi. Menurut ini, pria di depannya awalnya berada di atas alam suci. Dia menurunkan dirinya ke bumi karena batasan pesona bumi. Begitu monster bermata tiga itu selesai berbicara, dia berbalik dan terbang menuju Raja Binatang yang paling dekat dengannya. Raja Binatang ini memiliki tingkat budidaya alam suci tingkat 8, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan monster bermata tiga. Yang muda bersedia mematuhi perintah Raja Suci bermata tiga. Raja Binatang segera ketakutan dan berlutut di tanah untuk berkhotbah. Oke, berikan aku kekuatanmu. Monster bermata tiga itu mencibir dan mengulurkan tangan untuk menekan kepala Raja Binatang itu. Dalam sekejap, Raja Binatang itu berubah menjadi mumi, dan budidaya monster bermata tiga itu jelas meningkat. Kemampuan ini sama dengan Pak Tuama. Lian menyadari bahwa monster bermata tiga itu menyerap tingkat budidaya lawan untuk menerobos ke alam suci. Begitu dia memulihkan tingkat budidayanya di atas alam suci, dia akan mampu menghancurkan Tianzu di depannya. Sampah. Monster bermata tiga itu mengerutkan bibirnya, jelas tidak puas dengan jumlah budidaya yang begitu kecil. Ketika yang lain melihat monster bermata tiga itu menatap mereka, mereka sangat ketakutan bahkan tidak berani mengatakan apapun, berbalik dan lari. Peluang. Peluang tidak ada bandingannya dengan takdir. Dalam sekejap mata, hanya Lian dan kelompoknya yang tersisa di alam rahasia Tianzu. Mata monster bermata tiga itu tertuju pada kura-kura tua itu dan dia berkata, meskipun sedikit lebih buruk, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ketika kura-kura tua itu melihat monster bermata tiga menyerangnya, dia segera mengaktifkan pertahanan berbentuk kura-kura dan berteriak kepada Lian dan yang lainnya pada saat yang sama, aku menyeretnya, kalian cepat pergi. Setelah menyaksikan Lao Turtle bertarung beberapa kali berturut-turut, Lian tahu bahwa kemampuan terbesar Lao Turtle adalah pertahanan. Kekuatan serangannya dapat diabaikan sepenuhnya, dan pertahanan tidak ada gunanya di depan monster bermata tiga yang dapat menyerap kemampuan ini. Benar saja, monster bermata tiga itu mencibir, mengulurkan tangannya untuk menekannya, dan wajah kura-kura tua itu langsung berubah menjadi jelek. Pertahanan berbentuk kura-kura tidak berpengaruh di depan monster bermata tiga tersebut. Lawan bisa langsung menyerap kekuatan yang dikeluarkan oleh kura-kura tua tersebut. Raja manusia, aku serahkan tempat ini padamu. Sapi yang tidak setia itu berteriak, berbalik dan lari. Hei, kita semua bersaudara. Jika kita ingin pergi, kita akan pergi bersama, dan jika kita ingin tinggal, kita akan tetap bersama. King Kong mengulurkan tangan dan meraih tanduk banteng dan menarik kembali Raja Banteng Hitam. Mo, aku sangat lemah. Aku tidak bisa membantu banyak jika aku tetap di sini. Sebaiknya kau lepaskan aku. Raja Sapi Hitam tampak putus asa dan hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Lian tidak berbicara omong kosong, ketika dia melihat monster bermata tiga menyerang kura-kura tua itu, dia segera melepaskan pedang roh Tianshan. Sutra. Tianshan Lingshan melepaskan cahaya spiritual dan menyerang monster bermata tiga itu. Monster bermata tiga itu menyerap energi kura-kura tua itu. Ketika melihat pedang itu datang, ia harus menyerah dan mundur, dan memandang Lian dengan tidak puas. Saya tidak menyangka ada kutu busuk yang bersembunyi di sini. Menjijikkan. Begitu Lian Xin berpikir, pedang roh Tianshan menembus kehampaan dan menyerang monster bermata tiga itu lagi. Kali ini monster bermata tiga itu tidak menghindar, tetapi membuka mata ketiga di dahinya. Dengan kilatan cahaya hijau, pedang spiritual Tianshan menemui semacam rintangan dan berhenti di udara. Pergi. Lian berteriak pelan, dan seekor burung api terbang dari telapak tangan kanannya dan menyerang monster bermata tiga itu. Mendengus. Monster bermata tiga itu mendengus dengan jijik, mengangkat tangan kirinya, dan mengarahkan sinar cahaya hijau ke api merah Phoenix, menyebabkannya berhenti di udara seperti pedang roh Tianshan. Aku tidak menyangka kamu, seekor kutu busuk, mempunyai begitu banyak tipu muslihat. Monster bermata tiga itu mencibir, membuka mulutnya dan menyedotnya, dan kekuatan spiritual pedang roh Tianshan dan kekuatan api Phoenix api merah mulai terkuras habis. Monster ini bahkan bisa menyerap daya tembak pedang roh tiga gunung dan Phoenix api merah. Lian diam-diam terkejut, berbalik dan berteriak pada King Kong dan yang lainnya, mengapa kamu masih berdiri di sana dengan linglung? Ambil tindakan.
Raja Banteng Hitam mengertakkan gigi dan menjentikkan kepala banteng itu. Cincin banteng yang tergantung di hidungnya berubah menjadi cahaya keemasan dan menghantam dada monster bermata tiga itu dengan jepret. Monster bermata tiga itu menjerit kesakitan, lalu berhenti menyerap kekuatan pedang roh Tianshan dan Phoenix Api Merah, dan mundur beberapa langkah di udara. Raja Sapi Hitam berkicau dan berkata, "Anak bermata tiga, sekarang kamu tahu betapa kuatnya kakek Niumu, bukan?" Tidak ada yang menyangka bahwa Raja Sapi Hitam, yang paling lemah, akan menjadi orang pertama yang melukai monster bermata tiga itu. Tampaknya cincin hidung Raja Sapi Hitam memang luar biasa. Seiring dengan meningkatnya level budidaya Raja Sapi Hitam, cincin hidung tersebut dapat mengeluarkan kekuatan yang lebih besar seolah-olah telah diangkat. Pengadilan kematian. Monster bermata tiga itu sangat marah, menyerah berurusan dengan Lian dan Lao Turtle, dan langsung menyerang Raja Sapi Hitam. Raja Sapi Hitam sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak menginginkan cincin hidung itu, berbalik dan lari sambil berteriak, "Misiku selesai, dan aku serahkan padamu." King Kong menemukan tongkat setinggi alis entah dari mana, dan memukul monster bermata tiga itu dengan tongkat itu. Monster bermata tiga itu sangat marah. Dengan jentikan jarinya, tongkat pengatur alis King Kong patah, dan darah keluar dari dada King Kong. Raja Kong. Kura-kura tua itu menjerit dan menghantamkan tubuhnya ke monster bermata tiga itu dengan putus asa. Lagi pula, Lao Gui juga berada di alam suci tingkat 9. Kekuatan tabrakannya luar biasa, dan dia langsung menjatuhkan monster bermata tiga itu. "Aku baik-baik saja." King Kong gemetar dan berteriak, tangannya bersinar terang dan dia mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Penyu tua memiliki persahabatan terlama dengan King Kong. Ketika King Kong terluka, dia berteriak dengan marah, "Bocah bermata tiga, kakek penyu akan bertarung denganmu." Begitu bayi monster bermata tiga itu terbang kembali, dia melihat kura-kura tua itu menabraknya lagi dengan putus asa. Dia buru-buru membuka tangannya dan lampu hijau menyala di dahinya. Dengan ledakan, serangan kura-kura tua itu diblokir oleh King Guang. Cekikikan. Monster bermata tiga itu mencibir dan berkata, "Saya tidak menyangka tingkat budidaya kura-kura tua Anda cukup kuat. Menyerap tingkat budidaya Anda akan membantu saya menerobos ke alam suci." Ledakan. Tepat ketika monster bermata tiga itu hendak merebut budidaya kura-kura tua itu, terdengar suara guntur, dan kemudian terlihat sebuah anak panah menyerang monster bermata tiga itu. Ekspresi monster bermata tiga itu sedikit berubah, dan dia melepaskan satu tangannya untuk mengambil panah petir. Harus dikatakan bahwa monster bermata tiga itu sangat canggih sehingga dia benar-benar menangkap panah petir dengan tangan kosong. Sayangnya dia tidak mengetahui bahwa panah petir ini adalah panah ibu anak. Ketika dia meraih anak panah induknya, anak panah anak yang tersembunyi di dalam anak panah induk itu menyerang dengan kekuatan yang lebih ganas. Dengan suara, pop, bahu monster bermata tiga itu tertusuk anak panah. Bang! Kura-kura tua mengambil kesempatan ini untuk keluar dari masalah dan menghempaskan monster bermata tiga itu lagi. "Ayo pergi!" teriak Lian, mengetahui bahwa semua orang bukanlah tandingan Sanyan, dan mereka hanya akan mati jika tetap tinggal. Bab 1330. Hah! Lian hanya ingin melarikan diri, tapi melihat wucang hitam putih muncul di belakang monster bermata tiga itu. "Apa maksudmu ingin membunuh monster bermata tiga itu?" Menyaksikan pemandangan ketidakkekalan hitam putih yang mengumpulkan jiwanya dengan matanya sendiri, Ang Li yakin monster bermata tiga itu akan segera mati. "Ada apa?" Lao Gui mendatangi Lian dan bertanya. Lian menjawab, "Saya sudah memikirkannya, melarikan diri seperti ini bukanlah suatu pilihan, orang itu akan tetap menyusul kita. Daripada kabur, lebih baik bertarung sampai mati dengan lawan, mungkin masih ada secercah harapan." Petik 2. Apa yang dia katakan sangat mendominasi. "Tapi bukankah kamu baru saja mengatakan kamu akan pergi?" Lao Gui memandang Lian dengan bingung, tidak tahu sejenak apakah harus pergi atau terus bertarung. Monster bermata tiga itu tidak memberikan waktu kepada kura-kura tua itu untuk berpikir, dan segera bergegas mendekat. Matanya merah dan dia menganggap Lian sebagai duri di sisinya. "Nak, aku akan mengubahmu menjadi abu." Belum diketahui secara pasti siapa yang akan mati. Lian mendengus dingin, melangkah mundur, dan berteriak kepada kura-kura tua itu, "Blokir dia, dan tunggu sampai aku menggunakan jurus kuatku untuk membunuh monster bermata tiga ini." "Siapa yang kamu sebut monster bermata tiga? Tahukah kamu bahwa suku bermata tiga kita adalah yang paling tampan dan sempurna di dunia?" Monster bermata tiga itu menjadi semakin marah. Monster bermata tiga ini bau sekali. Bang! Kura-kura tua itu menggunakan pertahanan berbentuk kura-kura, mengembunkan kura-kura raksasa di udara untuk menghalangi jalan monster bermata tiga itu. Hampir pada saat yang sama, pedang roh Tianshan dan Phoenix Api Merah milik Lian terbang keluar. Sangat disayangkan monster bermata tiga itu luar biasa kuatnya. Baik pedang roh maupun api aneh tidak dapat melukai lawan, tetapi hanya mencegah lawan menyerap kemampuan kura-kura tua itu. Segera setelah itu, guntur terdengar, dan panah petir menghantam monster bermata tiga itu lagi. Monster bermata tiga itu menderita kekalahan dari panah petir terakhir kali, tapi kali ini ia tidak berani menghadapinya secara langsung. Ia buru-buru menghindar untuk menghindarinya, lalu menyerang lagi, namun dihadang oleh kura-kura tua itu lagi. Kura-kura tua itu memblokirnya, Lian menyerang, dan monster bermata tiga itu menghindar dan menyerang lagi.
Proses ini diulang beberapa kali hanya dalam beberapa detik, dan dengan kerjasama Ang Li dan Lao Gui, dia bahkan berhasil menggambar dengan monster bermata tiga tersebut. Di permukaan, Lian dan Lao Gui tampak tak terkalahkan, namun nyatanya Lian tahu bahwa kerjasama dengan Lao Gui ini tidak bisa bertahan lama, dan menghabiskan terlalu banyak energi. Di sisi lain, monster bermata tiga itu bisa dikatakan masih mempertahankan kekuatannya, dan dia akan segera melawan. Lian merasa sedikit cemas. Apakah ada kesalahan dalam naskahnya? Ketidakkekalan hitam putih jelas masih mengikuti monster bermata tiga itu, siap mengumpulkan jiwanya kapan saja. Benar, tapi kenapa lelaki tua itu belum mati? Bang! Ketika monster bermata tiga itu menyerang lagi, pertahanan kura-kura tua itu akhirnya tidak mampu menahannya. Dipukul oleh monster bermata tiga itu, kura-kura tua itu memuntahkan darah dan terjatuh ke belakang. Tanpa perlindungan kura-kura tua, Lian harus menghadapi serangan monster bermata tiga secara langsung, dan peluang menang adalah 0. Nak, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Monster bermata tiga itu mencibir, dan mata ketiga di dahinya terbuka, memancarkan cahaya biru dan mengenai Lian. Saat Lian hendak terkena lampu hijau, dia melihat lampu merah berkedip dan mengalahkan lampu hijau dengan bunyi pop. Rubah darah berwarna merah. Mata Lian berbinar, dan dia menyadari bahwa inilah titik balik masalahnya. Kekuatan monster bermata tiga memang ganas, tetapi harus dibatasi pada alam suci tingkat 9. Namun, rubah darah Hong Hong dapat meminjam kekuatan di atas alam suci, dan mudah untuk membunuh ketiganya. Monster bermata. Monster bermata tiga itu tidak mengetahui seberapa kuat rubah darah Hong Hong. Melihat serangannya diblokir, dia menjadi sangat marah dan langsung menyerang rubah darah Hong Hong. Hong Hong tidak membuang waktu dan mengambil alih pertarungan. Dalam sekejap, keduanya bertukar 4 atau 5 gerakan, dengan Hong Hong menunjukkan sedikit kerugian. Ledakan. Saat guntur terdengar, panah guntur menyala lagi dan menyerang monster bermata tiga itu, membuatnya takut kembali. Jangan ragu. Jika kita tidak menggunakan kekuatan di atas alam suci, semua orang akan mati di sini. Lian mengambil kesempatan itu untuk berteriak kepada Hong Hong. Hong Hong memang ragu-ragu. Bagaimanapun, dia masih berada di alam suci tingkat 9. Menggunakan kekuatan di atas alam suci akan menyebabkan kerugian besar baginya. Wah, kamu menyebalkan seperti lalat. Monster bermata tiga itu marah. Setelah beberapa hal baik dirusak, dia memutuskan untuk membunuh Lian terlebih dahulu. Cahaya hijau bersinar dari mata ketiga monster bermata tiga itu, dan pedang roh Tianshan Lian, Phoenix api merah, panah guntur, dan bahkan kekuatan langit berbintang semuanya dihancurkan oleh lawan. Melihat Lian akan mati di tangan monster bermata tiga itu, dia melihat kilatan lampu merah, dan seekor rubah berdarah yang tubuhnya seperti terbakar muncul di depan Lian dan memblokir pukulannya. Di atas alam suci, monster bermata tiga itu berteriak. Jika dia tidak menekan budidayanya ke alam suci tingkat 9, dia tidak akan pernah takut pada rubah merah yang secara paksa menggunakan kekuatan di atas alam suci. Tapi sekarang berbeda. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan serangan apapun dari alam suci. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan berubah menjadi sinar lampu hijau dan melarikan diri. Sangat disayangkan bahwa di depan mereka yang berada di atas alam suci, tidak peduli seberapa kuat yang dilakukan orang Saint Realm, itu akan menjadi perjuangan yang sia-sia. Rubah darah Hong Hong meraihnya di udara, dan melihat monster bermata tiga itu jatuh dari langit sambil berteriak. Hampir di saat yang sama, Wuchang hitam putih juga mengulurkan tangan untuk menangkap monster bermata tiga itu. Hei, siapa kamu? Kenapa aku tidak melihatmu tadi? Apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku, atau aku akan mengirimmu ke neraka. Kamu sudah mati dan kamu masih belum jujur. Mati, menurutmu siapa yang mati? Datang. Jiwa monster bermata tiga itu masih ingin melawan di hadapan hitam dan putih, namun terlempar ke dalam kantong jiwa. Tidak peduli seberapa kuat Anda hidup, Anda tidak akan mendapat serangan balik dalam menghadapi hitam dan putih. Setelah menangkap monster bermata tiga itu, Wuchang hitam putih muncul lagi di depan Lian. Masih datang. Tidak, mereka ingin mengambil darah dari Fox Hong Hong. Rubah darah Hong Hong menghilangkan kekuatan di atas alam suci, tetapi ada benang merah yang tergantung di sudut mulutnya. Dia terbaring di tanah dengan sangat lemah, tampak seperti dia akan mati kapan saja ketidakkekalan putih muncul di kedua sisinya, yang bahkan lebih mengganggu. Melihat ini, Lian buru-buru berdiri di depan Wuchang hitam putih dan berteriak, kamu tidak boleh menerimanya, dia adalah temanku. Wuchang hitam dan putih sepertinya tidak mendengar kata-kata Lian, dan berjalan mengelilinginya, berdiri di kedua sisi rubah darah Hong Hong, siap untuk mengambil tindakan. Melihat ini, Lian buru-buru berteriak kepada King Kong, cepat selamatkan dia. Oh! King Kong memiliki rasa takut terhadap rubah darah Hong Hong, jadi dia hanya berdiri jauh dan tidak melihat apapun bergerak. Dia bergegas setelah mendengar teriakan Lian. Pada saat yang sama, Lian hanya mengeluarkan perintah Ibu Suri dan berteriak dengan keras, saya memerintahkan Anda mundur, apakah Anda mendengar saya? Munculnya perintah Ibu Suri memberikan efek jera pada keberanian hitam putih. Mereka berdua mundur 20 atau 30 meter dengan suara, ho, lalu berlutut di tanah dan tidak berani bangun. Ibu Suri Ling Yu, Lian sekali lagi merasakan kekuatannya. Itu hanya perbedaan antara dua orang,
beraninya mereka menyinggung Ibu Suri dari barat. Sebelum pengobatan King Kong, kelopak matanya yang merah hampir tidak bisa terbuka. Namun setelah King Kong menggunakan kekuatan penyembuhannya, kondisinya membaik secara signifikan dan dia mulai pulih sedikit demi sedikit. Hitam dan putih, yang berlutut di kejauhan, tidak memiliki harapan untuk memulihkan jiwanya. Dia menunggu Lian membatalkan perintah Ibu Suri dan pergi atas inisiatifnya sendiri. Bab 1331. Rubah darah Hong Hong terluka parah sehingga King Kong hampir kehabisan kemampuannya untuk menariknya kembali dari gerbang neraka. Terima kasih. King Kong sangat tersentuh hingga dia hampir roboh ke tanah. Rubah darah Hong Hong, yang budidayanya sangat dekat dengan alam suci, sebenarnya mengucapkan terima kasih padanya. Blood Fox Hong Hong berdiri dan menatap Lian, dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia hanya menepuk keningnya, lalu berbalik dan pergi. Beberapa hal tidak perlu dinyatakan secara eksplisit, tetapi tidak baik jika diungkapkan dengan jelas. Dengan siapa kamu baru saja berbicara? Enchantress menghampiri Lian dan bertanya. Hitam dan putih tidak kekal. Mereka ingin mengumpulkan jiwa rubah darah Hong Hong, tapi aku menghentikan mereka. Sang penyihir mengerutkan kening. Lian tahu bahwa orang lain tidak dapat melihat ketidakkekalan hitam dan putih, dan merasa bahwa apa yang baru saja dia lakukan seperti orang bodoh. Terutama Enchantress. Dia biasa mengumpulkan jiwa dan mengandalkan jiwa orang kuat untuk meningkatkan kultivasinya sendiri, tapi dia tidak melihat apapun yang hitam dan putih. Tampaknya keluarga hantu itu sangat istimewa. Jika mereka tidak ingin Anda melihatnya, Anda tidak dapat melihatnya. Liontin giok apa yang kamu pegang tadi? Lian tersenyum pahit dan berkata, jika aku mengatakan bahwa Ibu Suri si mengenaliku sebagai anak angkatnya, dan Liontin giok tadi adalah perintah Ibu Suri yang dia berikan kepadaku, apakah kamu percaya? Saya percaya. Sang penyihir tidak berkata apa-apa lagi. Lian sedikit tercengang. Apakah kamu percaya hal konyol seperti itu? Bagaimana kamu akan menghadapi ini? Enchantress melirik ke arah Tianzu dan bertanya. Lian juga melihat ke arah Tianzu. Karena kemunculan monster bermata tiga itu, semua orang yang mencari peluang di wilayah rahasia Tianzu melarikan diri, hanya menyisakan Lian. Tianzu aman untuk saat ini. Bahkan jika seseorang seperti monster bermata tiga datang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, itu tidak akan dapat menyebabkan kerusakan besar pada Tianzu. Sekarang tergantung berapa lama Tianzu bisa bertahan, atau kapan orang kuat di atas alam suci akan muncul di sini. Keluar dari sini, jawab Lian. Tidak ada gunanya terus berada di alam rahasia Tianzu. Lian harus terus mencari peluangnya sendiri. Hanya dengan kultivasi yang lebih tinggi dia dapat bertahan dari kesulitan di masa depan. Setelah meninggalkan dunia rahasia Tianzu, Lian membentuk formasi besar sesuai kemampuannya di luar dunia rahasia, mencoba yang terbaik untuk mencegah siapapun memasuki dan menghancurkan Tianzu. Kunlun begitu besar sehingga meskipun Lian dan rombongannya berjalan sebulan lagi, mereka tidak akan bisa mengunjungi setiap sudut. Saat Lian dan yang lainnya sedang mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya, seorang pria tiba-tiba muncul di depan mereka. Bailan. Sejak Bailan mendapatkan Bingyan dan pergi, mustahil gadis ini muncul lagi di pegunungan Kunlun dalam waktu singkat seperti yang dipikirkan Lian. Pada saat ini, Bailan telah menerobos ke alam suci tingkat kedua, tetapi bagi Kunlun, yang memiliki tuan yang tak terhitung jumlahnya, budidaya alam suci tingkat kedua hanya dapat dianggap sebagai yang terbawah, dan dia mungkin terbunuh. Kapan saja. Oleh karena itu, sangat berisiko bagi Bailan untuk muncul di luar alam rahasia Tianzu. Saya yakin dia juga mengalami banyak kesulitan dan rintangan dalam perjalanannya. Gadis yang ceroboh. Enchantress mendengus. Dia memiliki permusuhan alami terhadap Bailan. Mungkin permusuhan ini ada hubungannya dengan Lian. Bailan mungkin berdiri di sana berpura-pura tenang, tapi dia tidak berani melangkah maju. Dia hanya berkata pada Lian, ada yang ingin kukatakan padamu. Lian melirik Enchantress dan King Kong, lalu datang ke sudut bersama Bailan dan bertanya, apa yang terjadi? Bailan menjawab, Kepala Biara Shaolin mengirimi saya pesan, meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa orang tua Anda sangat memperhatikan Anda sekarang dan berharap Anda dapat kembali sekarang. Wajah Lian tiba-tiba menjadi gelap. Terlepas dari apakah kata-kata ini adalah kata-kata asli dari Kepala Biara Shaolin, kata-kata itu diucapkan dengan sangat bijaksana. Kekhawatiran hanyalah sebuah alasan. Pasti terjadi sesuatu pada orang tuanya, jika tidak, Bailan tidak akan dipercaya untuk menyampaikan pesan tersebut. Bailan mengambil risiko besar dengan menginjakkan kaki di Kunlun demi dirinya sendiri, yang membuat Lian sangat tersentuh. Terima kasih. Kata Lian penuh terima kasih. Bailan menepuk keningnya, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Lian kembali menghadap Enchantress dan yang lainnya dan berkata dengan suara yang dalam, aku harus kembali ke Shaolin untuk sesuatu. Apa rencanamu? Enchantress mengerutkan kening, menatap Bailan, dan berkata, jika kamu ingin meninggalkan Kunlun, maka aku tidak punya pilihan selain mengikutimu. Kura-kura tua itu ragu-ragu sejenak dan berkata, saya merasa rubah darah pasti akan menerobos ke alam suci selama perjalanan ke Kunlun ini. Saya ingin tinggal dan menunggu untuk melihat apakah saya dapat menemukan peluang. King Kong juga menindaklanjuti dan berkata, saudaraku, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja padaku, King Kong, aku pasti akan pergi dan membantu.
Namun, aku harus tinggal sekarang, kalau tidak aku akan tertinggal terlalu jauh oleh orang lain. Binatang buas. Lian memahami bahwa Raja Binatang yang keluar dari segitiga iblis, seperti Lao Gui dan King Kong, semuanya mengejar Dao. Karena Kunlun mungkin membawa mereka lebih dekat ke Dao, mereka secara alami akan memilih untuk tetap tinggal. Sekarang yang tersisa hanyalah Raja Sapi Hitam terakhir. Kekuatan Raja Sapi Hitam tidak terlalu tinggi. Tanpa perlindungan Lian, bisa dikatakan sulit untuk bergerak di pegunungan Kunlun. Ditambah dengan karakter Raja Sapi Hitam yang melarikan diri saat terjadi masalah, kemungkinan besar ia akan pergi bersama Ang Li, namun pada akhirnya ia memilih untuk tetap tinggal. Tepat ketika Lian merasa aneh, King Kong mencondongkan tubuh ke telinga Lian dan berbisik, "Kamu tidak tahu, anak sapi itu pernah bertemu dengan Yak betina Kunlun sebelumnya, dan hatinya sudah lama lari dari sapi itu. Xiao Hei, apakah kamu bersedia mempertaruhkan nyawamu demi seekor sapi?" Wajah Raja Sapi Hitam memerah, dia mengangkat lehernya dan berteriak, "Apa yang kamu tahu? Saya menyebut hidup itu berharga, dan cinta lebih berharga. Apa arti hidup bagi cinta?" Dia berhenti sebentar, menatap Yao Ji dan Bailan, lalu melanjutkan. "Lagi pula, kamu menyebarkan makanan sapi di depan sapi setiap hari. Apa salahnya aku mencari teman, Lao Hei?" Bailan berpura-pura tidak mendengar apapun, tetapi Enchantress berkata dengan dingin, "Di mana sasaranmu? Apakah kamu ingin aku menggalinya?" Mendengar ini, Raja Sapi Hitam bersembunyi tepat di belakang kura-kura tua itu, tidak berani mengatakan apapun. Melihat semua orang siap untuk pergi atau tinggal, Lian tidak memaksa mereka dan membiarkan mereka tinggal. Sekarang Lian bisa dikatakan sangat ingin kembali ke rumah, dan terlepas dari apakah Bailan setuju atau tidak, dia menggendongnya di punggungnya dan melarikan diri. Enchantress sengaja tertinggal, tidak ingin melihat Lian bertingkah seperti makanan anjing. Bailan masih memiliki misinya sendiri. Dia tidak mengikuti Lian kembali ke Shaolin, tetapi tetap di stasiun untuk terus memantau situasi di Gunung Kunlun. Lian dan Enchantress terus bergegas menuju Shaolin. Untungnya, Bailan telah mengatur transportasi untuk Lian di sepanjang perjalanan. Tidak ada waktu yang terbuang dalam perjalanan dan dia tiba di Shaolin dengan lancar. Sesampainya di Shaolin, Lian tidak sempat menyapa kepala biara Shaolin, maka ia langsung lari ke alam rahasia Bodhidharma dan menemukan gubuk tempat tinggal orang tuanya. Bab 1332. Tidak ada seorang pun di rumah. Penyihir yang mengikuti di belakang melepaskan kesadaran spiritualnya untuk memeriksa dan berkata. Saat jari Lian menyentuh pintu, sebuah gambaran muncul di benaknya. Seorang ibu yang tampak kuyu digendong oleh Wu Chang, yang berpakaian hitam putih. "Hancurkan!" Lian meraung dan menghancurkan pintu dengan satu telapak tangan. Benar saja, ruangan itu kacau dan tidak ada orang di sekitarnya. Gambar yang baru saja kulihat seharusnya berasal dari masa depan, jadi apakah itu berarti ibuku masih hidup sekarang? Lian mengerutkan kening, mengetahui bahwa gambaran yang muncul di benaknya adalah kemampuan yang diperoleh dari menara reinkarnasi, meramalkan masa depan. Mengenai kemampuannya, Ang Li sangat pasif. Setiap kali adegan itu muncul dengan sendirinya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia gunakan kapanpun dia mau. Sekalipun Anda melihat suatu momen di masa depan, Anda tidak dapat mengetahui kapan kejadiannya atau di mana kejadiannya. Anda hanya dapat mencari petunjuk dari gambar tersebut. Rumah. Lian mengingat kejadian yang terlintas di benaknya, dan dengan cepat menyadari bahwa itu adalah asrama pesiarah. Maka Anda masih berada di kuil Shaolin. Lian menyadari bahwa dia telah mengambil jalan memutar yang jauh karena dia merasa cemas. Jika dia pergi langsung ke kuil untuk menemui kepala biara, itu tidak akan membuang-buang waktu. Aduh, aduh, aduh. Lian berbalik dan terus menggunakan kemampuan teleportasinya untuk pergi ke kuil. "Kamu bocah, kenapa kamu berlari begitu cepat?" Enchantress diam-diam mengutuk. Dia memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Lian, tapi dia tidak tahu seni bela diri Lian. Dia bisa berteleportasi dalam sekejap mata. Begitu dia meninggalkan dunia rahasia, Lian melepaskan seluruh kesadarannya dan mencari lokasi ibunya. Sebelum dia benar-benar menginjakkan kaki di kuil, Lian menemukan halaman target. Tidak hanya ibunya yang ada di sana, tetapi juga ayah, guru, istri, kepala biara, dan semuanya ada di sana, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Begitu Lian melangkah ke halaman, semua orang terkejut pada awalnya, dan kemudian gurunya, Biksu Agung Faiyuan, mendatanginya dan berkata dengan ragu-ragu, "An, kamu sudah siap secara mental, kami sudah." Ah! Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di dalam rumah. Lian mengenali suara ayahnya dan mendobrak pintu sebelum dia bisa menjelaskan banyak hal kepada Faiyuan. "Saya melihat ibu saya terbaring di tempat tidur dan ayah saya terbaring di tempat tidur sambil menangis. Orang biasa hanya dapat melihat dua orang di ruangan itu, tetapi Lian dapat melihat yang lain." Wu Chang hitam dan putih berdiri di samping tempat tidur, dan jiwa ibunya yang baru saja pergi dipegang oleh mereka. "Xiao An!" Ibu yang berjuang itu berteriak kegirangan setelah melihat Lian. "Berhenti, lepaskan ibuku!" teriak Lian. Pastor Li memegang tangan istrinya dengan kedua tangannya. Dia terkejut saat mendengar tangisan putranya dan bertanya dengan bingung, "Xiao An, apa yang baru saja kamu katakan?" "Ayah, aku tidak sedang berbicara denganmu, aku sedang berbicara dengan Wu Chang hitam putih."
Mereka mengambil jiwa ibuku. Lian buru-buru menjelaskan, lalu mengeluarkan perintah Ibu Suri, tapi sayangnya itu masih selangkah juga terlambat. Wuchang hitam putih sepertinya mendapat peringatan dini. Setelah Lian mendobrak pintu, mereka buru-buru memasukkan Ibu Li ke dalam kantong jiwa, lalu menghilang melalui dinding. Ah! Ketidakkekalan hitam putih. Di mana mereka? Tanya Pastor Li berulang kali, matanya berkeliling mencoba mencari lokasi ketidakkekalan hitam putih. Ayah, aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Lian meraung dan menerobos tembok. Dia mengejar keluar kuil tetapi tidak dapat menemukan bayangan hitam putih. Hantu berbeda dengan manusia, mereka tidak memiliki nafas di tubuhnya. Bahkan jika Lian melepaskan kesadaran spiritualnya, dia tidak dapat merasakan keberadaan mereka. Lian tidak menyerah dan berlari sejauh puluhan mil, namun tetap tidak dapat menemukan sisa-sisa hitam putih. Ketika dia kembali ke kuil lagi, Lian kelelahan dan menghabiskan terlalu banyak energinya. Jika kamu ingin mati, tidak ada yang bisa membantumu, kata sang penyihir dengan wajah dingin, lalu menyerahkan semangkuk sup vegetarian yang bisa mengisi kembali sari darah. Setelah menghabiskan semangkuk sup, Lian merasa jauh lebih baik. Kemudian dia menatap mata yang menatapnya, dan akhirnya matanya tertuju pada ayahnya. Xiao An, apa yang terjadi tadi? Pastor Li mau tidak mau bertanya. Lian kemudian menceritakan apa yang terjadi saat dia melihat Wuchang hitam putih merenggut jiwa ibunya. Adapun kenapa dia bisa melihatnya tapi orang lain tidak bisa, dia tidak bisa menjelaskannya. Namun, Kepala Biara Shaolin memberikan penjelasan yang masuk akal, mengatakan bahwa mata Lian terbuka dan dia dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Belakangan, Lian menanyakan penyebab kematian ibunya, dan mengetahui bahwa ibunya terjatuh secara tiba-tiba. Bagaimanapun, Ibu Li tiba-tiba pingsan. Jika Kepala Biara Shaolin tidak menggunakan pil pengembalian hebat untuk memperpanjang hidupnya, dia mungkin tidak akan bisa menunggu sampai Lian kembali. Jadi kematian ibuku adalah kejadian yang aneh dan tidak normal. Lian berkata dengan suara rendah. Xiao An, apa yang ingin kamu katakan? Tanya Pastor Li. Lian berpikir sejenak dan berkata, Ayah, aku curiga ibuku tidak meninggal di akhir hayatnya, melainkan dibunuh oleh seorang anak kecil. Terutama dua ketidakkekalan hitam dan putih itu. Mereka lari saat melihatku, yang menunjukkan bahwa mereka mempunyai sesuatu yang jahat di dalam hati mereka. Berbicara tentang ketidakkekalan hitam dan putih, Lian menemukan bahwa dua ketidakkekalan hitam dan putih yang baru saja dia lihat bukanlah dua yang dia lihat di Kunlun. Itu hanyalah kostum hayalan. Dapat dimengerti juga bahwa ada miliaran orang di dunia, dan bahkan jiwa alien dari bintang akan dikumpulkan oleh hitam putih setelah kematian, yang menunjukkan bahwa yurisdiksi sebenarnya atas bumi sangatlah luas. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati setiap hari. Jika hanya ada dua ketidakkekalan hitam dan putih, akan terlalu sibuk meski kaki mereka patah. Dengan kata lain, hitam putih hanyalah sebuah profesi, dan banyak sekali hantu yang menekuni profesi ini, terlalu banyak untuk dihitung. Ayah, jika ibuku benar-benar tergoda oleh seorang anak kecil dan hidupnya belum berakhir, maka menurutku aku punya cara untuk menghidupkannya kembali, kata Lian dengan suara yang dalam. Apa yang bisa kita lakukan? Pastor Li terdiam sejenak, lalu langsung menunjukkan ekspresi panik. Xiao An, apakah kamu akan pergi ke Difu? Tidak. Aku tidak bisa melepaskanmu, dan ibumu tidak akan pernah menyetujuinya. Ibumu pasti akan membenciku jika kamu mempunyai dua kekurangan. Lian mempunyai ide yang persis seperti ini, tetapi dia tidak ingin ayahnya yang sudah tua khawatir, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak memiliki kemampuan untuk membobol Difu. Apakah kamu benar-benar mengira aku adalah Raja Kera? Selain itu, aku bahkan tidak tahu di mana aku berada, bagaimana aku bisa menerobos. Pastor Li memikirkan hal yang sama, tetapi masih bertanya dengan ragu, karena kamu tidak ingin mendobrak tanah, apa yang dapat kamu lakukan? Saya hanya ingin pergi ke kota Fengdu untuk mencoba keberuntungan saya dan melihat apakah saya dapat menemukan cara untuk menyelamatkan ibu saya. Lian menjawab, berhenti sebentar, lalu melanjutkan. Sebelum saya kembali, Anda harus melindungi tubuh fisik ibu saya dengan segala cara dan tidak membiarkan hal buruk terjadi padanya. Bersambung.